Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk ke tafsir surat Al-Baqarah ayat 238 239. Di sini terselip dua ayat di tengah-tengah pembicaraan tentang perceraian, tentang salat. Salah satu ulama tafsir mengatakan hal ini disebabkan bahwa perceraian itu adalah masalah yang berat buat setiap orang, tetapi tetap fokuslah bahwa tujuan kamu di dunia ini adalah ibadah terhadap Allah. Jadi walaupun berat, cepatlah move on, kembali ke fokus tujuan keberadaan kalian di muka bumi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khafidhu 'alas salati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. Peliharalah semua solat dan solat wusta. Wusta ini sebagian ulama mengartikan solat subuh dan mayoritas mengartikan solat asar. Subuh dengan asar adalah waktu-waktu yang spesial di mana terjadi perubahan di muka bumi dari gelap menjadi terang dan menuju terang, menuju sedikit-sedikit menuju gelap. Walaupun masih terang di waktu asyar. Dan laksanakanlah solat karena Allah dengan khusyuk. Kita diminta untuk melaksanakan solat karena Allah dengan khusyuk. Jika kamu takut atau ada bahaya, maka solatlah kamu sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Di sini adalah untuk spesialnya daripada ayat ini adalah karena ini diturunkan untuk sholat wajib. Kita semua sudah tahu bahwa untuk sholat sunnah kita bisa sholat dalam kendaraan, di atas unta, menghadap ke menghadap Ka'bah ataukah tidak. Sholat sunnah boleh dilakukan sambil nyetir mobil boleh. Tapi sholat wajib menempati peraturan tersendiri karena keutamaannya. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah sebagaimana Dia telah mengajar kepada kamu apa yang tidak kamu ketahui. Oke. Jadi Allah membimbing hamba-hambanya yang mukmin kepada hal-hal yang membantu mereka istiqomah dalam menjalankan kewajiban-kewajiban syariat Islam dengan menjaga sholat 5 waktu dan sholat wusta secara khusus. Jadi memang sholat itu memiliki walaupun sama-sama 5 waktu, tapi derajat-derajat sholat itu tidak sama. Jadi ada ibadah yang lebih tinggi nilainya di antara yang lain. Di sini wusta seperti yang sudah saya sampaikan, ada yang mengatakan ini sholat subuh, ada yang mengatakan sholat asar, tapi mayoritas ulama mengatakan sholat wusta adalah sholat asar. Kemudian Allah melarang kebiasaan para sahabat yang mereka suka berbicara ketika sholat.
dengan firman-Nya, dan berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Jadi Rasulullah SAW menekankan bahwa dalam salat itu perlu khusyuk. Dalam salat itu ada kesibukan ketika kita merendahkan diri di hadapan Allah, tidak boleh berbicara. Walaupun dengan diri sendiri pun kita tidak boleh berbicara dalam sholat. Walaupun ini perlu perjuangan ya. Kadang-kadang dalam sholat itu kita merencanakan sesuatu. Habis sholat ini saya mau pergi ke pasar, mungkin beli buah-buahan nih, lagi murah nih durian nih. Seperti itu. Itu pun dilarang, dianjurkan untuk tidak melakukannya. Jadi dalam satu hadis yang muttafaq alaih, Rasulullah SAW dalam sholat tidak menjawab salam yang diberikan oleh Ibnu Mas'ud. Ketika selesai sholat, beliau mendatangi Ibnu Mas'ud, beliau bersabda, sungguhnya dalam sholat itu benar-benar terdapat kesibukan. Nah, jadi itulah cara-cara dan kiat untuk khusyuk. Nah, apabila terjadi ketakutan, dalam contoh kasus adalah dalam perang, Allah menerima bahwa manusia diciptakan lemah sehingga ada rasa takut. Nah, Allah memberikan keringanan dengan firman-Nya, fa in khiftum farijalan aw rukbana, jika kamu dalam keadaan takut atau bahaya, fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Jika kamu dalam keadaan takut atau bahaya, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Jadi dalam peperangan boleh kewajiban sholat yang harus dilakukan dengan khusyuk boleh dilakukan sambil berlari menghindari musuh, atau kemudian dari 2 rakaat menjadi 1 rakaat seperti yang sudah dilakukan oleh sahabat. Nah, Imam Ahmad berpendapat bahwa dalam sholat khauf ini, sholat dalam kondisi takut dalam peperangan, boleh dilakukan oleh umpamanya biasanya harusnya 4 rakaat jadi 1 rakaat aja ketika pertempuran antara 2 pasukan ini sedang bertempur sengit. Bayangkan dalam kondisi pertempuran pun Allah tidak ingin kita meninggalkan sholat yang wajib. Nah, ketika kondisinya sudah aman, ketika perangan sudah mulai mereda, nah, kemudahan ini dicabut. Karena sholat wajib punya level yang lebih tinggi daripada sholat sunnah. Sholat wajib harus menghadap kiblat. Sholat wajib tidak boleh dilakukan di atas kendaraan. Maka di sini Allah menekankan dalam ayatnya dalam surat Al-Baqarah ayat 239. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.